Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita di bab salat. Sub pembahasannya salat sunnah qiyamul lail. Salat sunnah qiyamul lail ini kemarin sudah kita bahas tentang yang pertama adalah dasar atau dalilnya. Yang kemudian adalah adab-adabnya. Jadi kita sampai pada adab salat lail. Di antara adab salat lail, qiyamul lail itu yang pertama niat, yang kedua ketika bangun ada bersiwak, ada mengusap wajah, ada membaca doa-doa dan ayat-ayat tertentu. Baru kemudian yang ketiga adalah sholat pemanasan, sholat iftitah. Yang keempat adalah membangunkan anggota keluarga. Dan yang kelima, tidak memaksakan diri kalau dalam posisi sangat lelah, sangat ngantuk. Bahkan kalau sampai yang diucapkan di mulut dalam sholat itu doa-doa yang diucapkan, dilisankan itu kemudian sudah sulit dikontrol, itu diperintahkan untuk tidur dulu. Nah, sekarang kita bahas bab berikutnya, yaitu tentang waktu-waktunya. Yang ketiga setelah adab sholat malam atau qiyamul lail, yang ketiga adalah waktunya. Salatul laili tajuzu fi awwalil laili wa wasatihi wa akhirihi ma damatis salatu ba'da salatil isya. Qala Anas radhiyallahu anhu fi wasfi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma kunna nasha'u an narahu minal laili musalliyan illa ra'aynahu wa ma kunna nasha'u an narahu na'iman illa ra'aynahu wa kana yasumu minasyahri hatta naqula la yuftiru minhu syai'an wa yuftiru hatta la naqul la yasumu minhu syai'an. Rawahu Ahmad wa Bukhari wa Muslim. Jadi tentang waktu sholat malam qiyamul lail sebenarnya sama dengan kemarin ketika kita sudah bahas
tentang sholat witir. Boleh dikerjakan di awal malam, di tengah-tengah, di akhirnya juga boleh, selama itu setelah sholat isya dan sebelum fajar. Anas radhiyallahu an menceritakan bagaimana sholat Rasulullah SAW. Kata Anas radhiyallahu an, kalau kami mau melihat sholatnya Nabi di malam hari, itu mesti ketemu terus. Di awalnya ya ketemu, ya tahu, di akhirnya ya tahu, di tengah ya tahu. Pernah nggak sih? Wa ma kunna nasya'u an narahu na'iman illa ra'ina. Begitu pula sebaliknya. Kalau yang mau kita ketahui itu tidurnya Rasulullah SAW, ya kita juga bisa dapati kapan saja. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Meskipun ada yang mengatakan tidur awal malam sunnah Rasulullah SAW. Kalau saya melihat itu bukan sunnah. Beliau itu tidur di awal ya iya, tidur di akhir sholat isyaknya jam 10 ya iya. Demikian pula beliau itu puasa dalam sebulan itu kok ketok poso terus ya kita juga pernah. Tapi dalam sebulan itu pokoknya gak tahu poso kita ya. Ya, saya kira kembali bahwa contoh Rasulullah SAW yang demikian itu justru menjadi kemudahan bagi kita pilih. Ritmenya orang nggak sama. Ya. Enten sing ritmenya yamin ini kayak melek. Enten yamin ini pun setengah buat ada. Sehingga dengan contoh beliau sholat malam, sholat witir di awal malam pernah, di tengah-tengah pernah, di akhir juga sering. Tidur di awal ya iya, tidur di tengah malam ya iya. Maka itu menjadi kemudahan bagi kita untuk bisa menyesuaikan. Ya. Itu yang terkait dengan waktu. Oleh karena itu Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan lam yakun li tahajjudihi sallallahu alaihi wasallam waqtun muayyanun bal bihasbi ma tayassara lahu qiyam. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak ada waktu tertentu bagi Nabi SAW untuk sholat malam. Pokoknya yang paling nyaman, paling mudah beliau kerjakan kapan itu ya itulah. Tapi tetap nomor 4 afdalu awqatiha. Tetap ada namanya waktu yang paling utama. Walakinnal afdal takhiruha ila thulutsil akhir. Tapi yang paling afdal tetap sepertiga akhir dari waktu malam. Sebagaimana beberapa hadis, yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fa yaqul may yad'uni fa astajibu lahu may yas'aluni fa u'tihi wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Kata Rasulullah SAW, Allah Azza wa Jalla turun setiap malam ke langit dunia, ke langit yang paling dekat. Ketika
malam itu tersisa sepertiganya. Dan pada saat itulah Allah Azza wa Jalla berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, dan siapa yang mohon ampun kepadaku akan saya ampuni. Rawahul Jamaah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi meskipun tidak ada waktu tertentu bagaimana Nabi sholat malam itu, tapi tetap ada waktu yang lebih afdal, sepertiga malam terakhir. Demikian pula hadis riwayat yang lain, Amr bin Abbasah, dia menceritakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu minar rabbi fi jawfil lailil akhir, fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka sa'ati faqul. Rawahu al-Hakim wa qala ala syarti Muslim wa Tirmidzi wa qala hasan sahih wa rawahu aidan An-Nasa'i wa Ibnu Husain. Dari Amr bin Abbasah yang menceritakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, posisi hamba paling dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di bagian malam yang paling akhir. Jauh itu sajanya di tengah malam paling akhir. Jauh itu di dalamnya. Di maksudnya ya di sepertiga malam terakhir. Maka jika kamu mampu, jadilah orang yang berzikir kepada Allah pada waktu tersebut. Jika kamu, hadis riwayat Hakim, dan hadis ini menurut Imam Tirmidzi berstatus hasan sahih. Hadis yang nomor 3 juga kurang lebih sama. Abu Muslim pernah bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ayyu qiyamil laili afdal? Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani, wa qala jawful lailil ghabir wa qalilun fa'iluhu. Rawahu Ahmad Musnadin Jayyid. Abu Dzar Al-Ghifari pernah ditanya oleh Abu Muslim, salat malam yang paling afdal itu kapan? Kata Abu Dzar, pertanyaan sampean pernah saya tanyakan kepada Rasulullah SAW, dan beliau menjawab, di sepertiga malam terakhir, dan itu tidak banyak yang bisa mengerjakan. Hadis yang nomor 4. Abdullah bin Amr menceritakan Nabi SAW bersabda, ahabbu siyami ilallahi siyamu Dawud, wa ahabbu salati ilallahi salatu Dawud, kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu, wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Nabi SAW pernah bersabda, siam atau puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud, dan sholat malam yang paling dicintai adalah sholatnya Daud juga. Maksudnya Nabi Daud. Nabi Daud itu yanam nisfal lail, setengah malam dipakai tidur. Wa yaqumu thuluthahu, dan sepertiganya dipakai untuk qiyamul lail. Wa yanamu sudusahu, dan kemudian seperenamnya dipakai untuk tidur lagi. Wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Beliau itu puasanya sehari puasa dan kemudian
sehari tidak puasa, sehari puasa sehari tidak. Itu beberapa riwayat yang menjelaskan tentang waktu terbaik. Sekarang nomor 5, pembahasan berikutnya tentang adadu rakaatih, jumlah rakaat salat malam. Laisa li salatil laili adadun makhsusun wala haddun muayyanun fahiya tatahaqqaqu walau bi rakaatil witri ba'da salatil isya. Rakaat salat malam itu tidak ada batasan khusus, tidak ada jumlah khusus dan tidak ada batasan tertentu. Dia bisa dikerjakan meskipun dengan 1 rakaat witir setelah salat isya. Apa yang disimpulkan oleh Said Sabiq ini didasarkan pada beberapa riwayat. Yang pertama dari sahabat Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dia menceritakan, amarna Rasulullah SAW an nusalliya minal laili ma qalla aw kathura wa naj'ala akhir dzalika witran. Rasulullah SAW memerintahkan kami para sahabat untuk sholat malam, boleh sedikit boleh banyak, tapi yang penting di akhirnya kami tutup dengan witir. Ya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua riwayat Anas radhiyallahu anhu. Dia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fi masjidi tu'dalu bi asyrati alafi salatin wa salatun fil masjidil haram tu'dalu bi mi'ati alfi salatin wa salatu bi ardil ribat tu'dalu bi alfi salatin wa aktsaru min dzalika kullu rak'ataini yusallihim al-'abdu fi jawfil laili." Rawahu Abu Shaykh wa Ibnu Hibban fi kitab Ats-Tsawab wa sakata 'alaihi al-Munziri fi Targhib wa Tarhib. Ya. Hadis ini di dalamnya berisi sabda Nabi SAW, sholat di masjidku ini setara dengan asyrati alafi sholatin, dengan 10.000 sholat, dan sholat di Masjidil Haram setara dengan 100.000 sholat. Nanti di dalam riwayat yang lain, sholat di masjidnya Nabi itu setara dengan 1.000 kali sholat. Di sini 10.000. Sholat di Masjidil Haram setara dengan 100.000 sholat, dan sholat bi ardil ribat, di tanah ribat. Tanah ribat itu tanah benteng terakhir ketika perang. Sholat di tempat itu menjadi wilayah perang. Tu'dalu bi alfi sholatin, itu setara dengan 2 juta sholat. 2.000 ribu. Kalau dulu kan buatan enten istilah miliun, tidak ada istilah juta. Jadi kalau mau menyebut 1 juta, nek nyebut 100.000 si enten. 100 niku mi'ah, 1000 itu alf, gitu ya. Sama dengan sholat di Masjidil Haram itu, mi'atu alf, 100.000, gitu ya. Tapi kalau sudah angkanya itu sudah juta, nggak ada sebutannya alfu alfin. Nah, di sini disebut sholat di tanah ribat, di tanah medan perang untuk mempertahankan posisi pasukan umat Islam itu setara dengan 2.000 juta sholat. Tapi lebih banyak dari itu semua adalah 2 rakaat yang dilaksanakan oleh seorang hamba di tengah malam, gitu ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Shaykh dan Ibnu Hibban.
Wa an Iyas bin Muawiyah al-Mazini radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la budda min salatin bilailin walau hal bisyatin wa ma kana ba'da salatil isya fa huwa minal lail. Baik, kata Rasulullah SAW, la budda min sholatin bilailin, harus sholat malam walau hal basyatin. Halep itu memerah, sat itu kambing, memerah susu wedhus. Meskipun hanya sebentar seperti merah susu kambing. Wa makana ba'da salatil isya fa huwa minal lail. Dan kalau sudah masuk waktu setelah isya itu sudah malam. Jadi boleh. Jadi kapan aja oleh, kau usah ngenteni sore gitu. Sholat malam itu harus, kata Rasulullah SAW, harus dalam pengertian kudune gitu. Karena sejak awal kita sudah bahas hukumnya tetap bukan termasuk sholat fardu gitu ya. Sholat malam itu kudune tetap dilaksanakan meskipun hanya selama memeras susu kambing, artinya meskipun tidak lama. Dan kalau sudah masuk waktu isya dan setelah isya itu sudah masuk malam, sudah selesai, gampangnya itu begitu. Itu hadis riwayat At-Tabrani. Yang keempat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia menceritakan, Dzukirtu qiyamal laili faqala ba'dhum inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nisfahu thuluthahu rubu'ahu fawaqahal binaqatin fawaqahal bisyatin. Jadi Ibnu Abbas itu ketika ingat tentang sholat malam, sebagian sahabat itu menceritakan Rasulullah SAW itu bersabda, boleh setengahnya, boleh sepertiganya, boleh seperempatnya, setengah malam boleh, sepertiga malam boleh, seperempat malam boleh. Fawaqahal binaqatin, fawaqahal bisyatin. Masih saksu ini merah susunya kota juga boleh. Atau selama memerah susu kambing juga boleh. Jadi di sini ada kata-kata fawaqahal binaqatin, fawaqahal bisyatin. Kata fawaq di sini ada yang menjelaskan. Al-Munziri menjelaskan, baina raf'i yadaika 'anid dar'i waqtul halbi wadh-dhammi wa dhammiha. Jadi fawaq itu waktu antara melepaskan tangan dari dari susunya onta atau kambing tadi itu, wa dhammiha, dan menggenggamnya. Jadi masih di serita gitu loh, gampangannya. Itu bahasanya Nabi Muhammad SAW. Oh, kok masih dulu sholat, nah, gitu ya. Itu tentang
sholat malam. Waktu, jumlah rakaatnya. Jadi bisa sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, atau kalau tidak mampu ya sesuai dengan yang dimampu. Yang penting kudu gitu. Wal afdal, tapi yang paling utama al muwazabah ala ihda asyarata rakatan au thalatha asyarata rakatan. Yang afdal tetap membiasakan 11 atau 13 rakaat. Wa huwa mukhayyarun baina ayyusalliha wa baina ayyaqtaha. Dan itu boleh, mau 11 cukup, mau sampai 13 boleh. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala ghairuhu an ihda asyarata rakatan. Jadi ini hadisnya cukup populer. Nabi SAW itu tidak pernah, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, lebih sholatnya malamnya lebih dari 11 rakaat. Gitu ya. Beliau sholat 4, jangan ditanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian sholat 4, jangan ditanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian sholat 3 rakaat. Maka saya bertanya, ya Rasulullah, kata Aisyah, saya bertanya, atanamu qabla an tutira, sampai sebelum witir itu adik tilem tak? Faqala, dia menjawab, ya Aisyah, inna ainayya tanamani wa la yanamu. Wahai Aisyah, melipatku iki merem tapi hatiku sih melek. Gitu ya. Artinya apa? Nabi pakai tidur gitu loh. Tapi turunnya Nabi nggih wow. Nek kene motone melek, atine turun baik. Baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, sholat Rasulullah SAW di malam hari itu 10 rakaat, kemudian witir 1 rakaat. Tapi ini kan baru 1 macam. Aisyah itu menceritakan banyak macam. Yang tadi saja sudah nggak sama. Memang bermacam-macam Nabi itu. Ya. Nanti di rumahnya Maimunah nggak sama, yang ngintip Ibnu Abbas nggak sama nanti sholatnya, gitu ya. Meskipun jumlahnya beliau itu membiasakan 11 atau 13. Baik, itu tentang batasannya, ya, batasannya. Yang nomor ini jumlah rakaatnya, batasan rakaatnya. Sekarang yang nomor 6, qadha qiyamul lail. Qadhanya qiyamul lail. Salat malam niku enten qadha itu. Rawah Muslim an Aisyah. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza fatatu salatu minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari 12 raka'atan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tertinggal dari sholat malam, baik karena sakit atau karena sebab yang lain, beliau sholat siangnya 12 rakaat. Sama, nanti sholat witir kan sudah pernah kita bahas ya, sholat witir. Nabi mengatakan, sopo sing keturun dari sholat witir atau lali dari Nabi, hendaklah dia sholat saat dia bangun atau saat dia ingat. Di situ nanti beda-beda pendapat para ahli fikih. Nganten ini ya opo. Ada yang berpendapat nganten ini sing penting mari subuh sak wise napa
bukan pada waktu terlarang, bukan pada waktu terlarang. Ada yang berpendapat sing penting sakwise subuh, kapan ae sak meleke. Gitu. Ada yang berpendapat sing penting sadurunge salat subuh. Nek wong lali biasanya untuk keturun mungkin kalau kawanan tangine mungkin dereng salat subuh maka witir dulu. Nah, gitu. Jadi ada 3 pendapat. Sama dengan qadha qiyamul lail itu. Cuma dalam hal qiyamul lail yang khususnya qiyamul lail tidak membahas witir secara khusus tapi membahas qiyamul lail secara umum. Aisyah menceritakan nek Nabi niku ya tertinggal dari sholat malam baik karena sakit atau karena sebab lain, beliau sholat 12 rakaat di siang hari. Dari Umar, Nabi SAW bersabda, "Man nama an hisbihi au an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba ka'annama qara'ahu minal lail." Sinten sing ketua tak sholat malam, terus dia melaksanakannya antara sholat fajar dengan sholat zuhur, ditulis baginya seperti dia membacanya atau melaksanakannya di malam hari. Ya, keturun dan sholat bengi, terus sholatnya didekek antara sholat fajar sampai sholat zuhur, maka itu dicatat seperti sholat malam. Ini tentang qiyamul lail, tentang bab qadha sholat witir sudah kita bahas. Intinya ada 3 macam sholat sunnah yang Nabi SAW itu pertama memberi anjuran, sebenarnya perintah, tapi karena ini babnya sholat sunnah akhirnya jadi anjuran. Ya, memberi perintah, ya tentu saja hukumnya tetap sunnah, tidak bisa wajib. Dalam hal mengqadha sholat sunnah, dalam bentuk anjuran atau dalam bentuk contoh. 1, sholat witir. Di sholat witir itu anjurannya Nabi enten, contohnya Nabi enten. Gitu. Yang kedua sholat malam. Kalau sholat malam contohnya ada, seperti kata Umar, anjuran Nabi juga ada. Yang ketiga sholat rawatib. Kalau sholat rawatib contohnya ada, ya sudah kita bahas. Nabi sholat rawatib qobliyah zuhur gak dilakoni, didekek hari zuhur, mari ba'diyah setelah ba'diyah, tidak ba'diyah zuhur ditaruh setelah asar. Meskipun dalam bab mengqadha sholat sunnah rawatib Nabi tidak memberi anjuran. Saya belum ketemu anjuran beliau. Anjuran itu omongan, perkataan beliau. Tapi kalau prakteknya ada, praktek itu sudah cukup jadi dalil. Tapi kalau dalam sholat witir atau sholat qiyamul lail itu anjurannya secara lisan ada, contohnya juga ada. Itu tentang qadha sholat witir dan sholat malam. Baik. Nah, bagian dari pembahasan qiyamul lail itu adalah qiyamul Ramadan. Bulan Ramadan ya nopo. Masyru'iyatu qiyamul Ramadan, qiyamul Ramadan au salatul tarawih sunnatun lirijali wan nisa. Tu'adda ba'da salatil isya'i wa qabla al-witri rak'ataini wa yajuzu an tu'adda ba'dahu walakinnahu khilaful afdal wa yastamiru waqtaha ila akhiril laili. Kata Sayyid Sabiq,
Qiyamu Ramadan atau sholat tarawih niku sunnah baik bagi laki-laki maupun bagi kaum perempuan, dilaksanakan setelah sholat isya dan sebelum witir. Rakaataini 2 rakaat. Wa yajuzu an tu'adda ba'dahu. Tapi boleh juga sholat tarawih itu dilaksanakan setelah sholat witir. Artinya sholat witirnya dhisik. Walakinnahu khilafal afdal, tapi yang demikian itu menyelisihi yang utama. Saya kira sudah kita selesaikan pembahasan ya tentang bagaimana Nabi melaksanakan witir. Meskipun secara umum itu beliau mengerjakan witir itu di akhir, tapi beliau pernah mengerjakan witir itu di depan. Dari kebiasaan yang paling banyak beliau tempatkan di akhir, maka disimpulkan bahwa ya yang utama itu ya witirnya ditaruh di belakang. Meskipun kalau witirnya dulu juga boleh. Wa yastamiru waktuha ila akhiril lail, dan waktu sholat malam di bulan Ramadan atau tarawih itu waktunya tetap berlangsung sampai akhir malam. Rawahul jamaah an Abi Hurairah qala, Abu Hurairah menceritakan karena Rasulullah SAW yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi ayyamura fihi bi azimatin. Rasulullah SAW itu memberi motivasi yang kuat untuk para sahabat supaya melaksanakan qiyam Ramadan, tapi bukan dalam bentuk perintah yang keras. Artinya itu perintah wajib. Ya tetap itu memotivasi, mendorong, tapi tetap bukan wajib. Fayaqul man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini saya kira sudah sering kita bahas ya hadis ini. Demikian pula dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid fa shalla bi salatihi nasun katsirun thumma shalla minal qabilah fa kasuru thumma istama'u minal lailati tsalitsah falam yakhruju ilaihim falamma asbaha qala qad ra'aitu sani'akum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Kata Aisyah radhiyallahu anha, suatu saat Nabi sholat malam maksudnya ya di masjid, maka ikut berjamaah di belakang beliau banyak sahabat. Kemudian di malam berikutnya beliau juga sholat di masjid, fakasuru semakin banyak. Maka para sahabat kemudian bisa dikatakan hampir semuanya berkumpul di malam yang ketiga, tapi Nabi ternyata tidak keluar. Dan ketika subuh beliau bersabda, saya sudah melihat apa yang kalian lakukan dan tidak ada yang menghalangi saya keluar untuk sholat bersama kalian, kecuali saya khawatir sholat tersebut difardukan oleh Allah kepada kalian. Wa dzalika fi Ramadan, dan ini ada di bulan Ramadan. Ya. Baik. Jadi qiyam Ramadan, qiyamul lail itu intinya satu, gitu ya. Nah, dalam bab salat Ramadan bagaimana jumlah rakaatnya? Ada rakaatihi. Sama. Ya, dengan hadis tadi itu tentang Aisyah, di dalam di luar Ramadan beliau tidak lebih dari 11 rakaat. Dalam riwayat yang lain, sahabat Jabir menceritakan annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bihim 8 raka'atin wal witr tsumma antadharuhu fil qabilah falam yakhruj ilaihim. Bahwa Nabi salat bersama para sahabat sing jamaah wolu 8 raka'atin, 8 rakaat wal witr, dan kemudian witir. Witir pinten berarti? Telu. Gitu ya.
Dan para sahabat kemudian menunggu di malam berikutnya, tapi beliau tidak keluar. Ini menjadi dalil sholat witir 3 rakaat itu ada syariat. Karena nanti ada yang berpendapat ono sing ono iku papat telu ambek loro siji. Ada tetap ada dua. Gitu ya. Baik. Bahkan bacaannya saja sudah ada. Contoh bacaan sholat witir justru yang ada itu yang 3 rakaat. Yang 1 rakaat pelaksanaannya ada, tapi contoh bacaannya apa? Nggak ketemu. Tapi kalau yang 3 rakaat Sabihis, Al-Ghasyiyah dan Al-Kafirun. Tentu sekaligus dengan bacaan. Baik. Saya malah cenderung yang 4 dan 3 itu tidak betul-betul 4, tapi 2 begitu ya, dan 3. Saya cenderung begitu karena secara umum sholatul laili sholat malam itu 2 rakaat. Meskipun ada yang berpendapat pokoknya muni ini papat gitu ya. Gitu ya. Kan memang Aisyah menceritakannya 4 kan? 4. Kemudian 4, kemudian 3. Baik. Wa rawa Abu Ya'la wa Tabrani bi sanadin hasanin anhu qala jaa Ubay bin Ka'b ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innahu kana minni lailah syai'un ya'ni fi Ramadan qala wa ma dzaka ya Ubay qala nisbatun fi dari fala qulna inna la naqra al-Qur'an fa nusalli bi salatika fa sallaitu bihinna 8 raka'atin wa autartu fa kanat sunnatur ridha wa lam yaqul syai'an. Ubay bin Ka'ab nanti namun tanglet dengan Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kula niku nek bengi bulan Ramadan niku enten masalah. Wa madzaka ya Ubay? Masalah apa Ubay? Qala Ubay menjawab, nisbatun fi dahri, wong wedok sing nang omah niku. Jadi ada beberapa perempuan di rumahnya Ubay bin Ka'ab itu. Ada istrinya, ada yang lain. Qulna mereka itu pada berkata innala naqra'ul Qur'an. Kami ini belum bisa baca Al-Qur'an. Al-Qur'an apal ayat, dawa-dawa itu gak apal. Fa nusalli bi salatika, bolehkah kami jamaah di belakang salat di belakang? Itu pertanyaannya kaum perempuan yang di rumah itu, di rumahnya Ubay bin Ka'ab. Fa shallaitu bihinna, maka saya salat dengan mereka sama niya rakaatin 8 rakaat wa autartu dan kemudian saya witir. Fakanat sunnatar itu. Nah, salat yang demikian ini kata Ubay bin Ka'ab itu sunnah yang diridhoi, disetujui oleh Rasulullah SAW. Jadi oleh Rasulullah SAW tidak dikomentari, tidak dicegah, tidak dilarang. Walam yakul syai'an, dan beliau tidak ngomong apa-apa. Boleh. Ini dalam ilmu hadis itu namanya takrir, persetujuan Nabi. Boleh. Hadza huwa al-masnunul warid an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yasihha anhu syai'un ghairu dzalika. Inilah sunnah-sunnah yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selain itu kalau menyalahi itu tadi itu bahkan tidak sahih. Wa sahha, dan sahih hadis an-nas kanu yusalluna ala ahdi Umar wa Utsman wa Ali 20 rak'atan wa huwa ra'yu jumhur fuqaha min al-Hanafiyyah wal Hanabilah. Nah, sahih riwayat menceritakan, riwayat bukan hadis ya. Kalau riwayat itu bisa hadis, bisa bukan hadis. Nah, ini riwayat ini bukan hadis, tapi sahih riwayat yang menceritakan bahwa orang-orang baik pada masa Umar, pada masa Utsman, pada masa Ali itu sholatnya 20 rakaat. Ya.
dalam sholat Qiyamul Ramadan, tarawih tadi. Nah, di situ nanti orang menjadi berbeda pendapat. Itu ya, melu Nabi hari. Ya. Tapi memang sahih sejak masanya Umar bin Khattab, termasuk Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, terawih ngomong dadi 20, betul. Itu bagi sebagian mereka yang berpendapat demikian didasarkan pada dalil umum bahwa sholat malam itu tidak ada batasan waktunya. Yang dicontohkan oleh Nabi itu hanya sekedar contoh, bukan ojo luweh teko 11, itu bukan begitu. Dari situ nanti sebagian ahli fikih atau bahkan banyak ahli fikih yang berpendapat boleh 20 rakaat. Dan itu sudah dijalankan sejak masa lalu. Jadi itu bukan sesuatu yang baru sama sekali sejak masanya. Mengapa bisa demikian itu tadi? Karena tidak ada batasan secara verbal, secara ucapan dari Nabi. Cuma dalam hal contoh beliau membatasi memang 11 sampai 13. Gitu. Bagi kita gampang, kalau contohnya ya. Kenapa kok susah? Gitu ya. Qala Tirmidzi wa aktsaru ahli ilmi ala ma ruwiya an Umar wa Ali wa ghairihim min ashabina sallallahu 20 raka'atan wa huwa qawlu Tsawri wa Ibnu Mubarak wa Syafi'i wa qala hadza adraktu an-nas bi Makkah yusalluna 20 raka'atan. Imam Tirmidzi mengatakan kebanyakan ahlul ilmi itu sependapat dengan riwayat yang dari Umar, dari Ali tentang sahabat-sahabat Nabi yang sholat 20 rakaat. Ini pendapatnya Imam Tsawri, pendapatnya Ibnu Mubarak, pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi wajar kalau pengikutnya Imam Syafi'i sholat Qiyamul Ramadan 20. Jadi Imam Syafi'i ini kok. Gitu. Tapi wa yara ba'dul ulama annal masnun 11 raka'atan bil witri wal baqi mustahabun. Melihat ada pendapat semacam itu, sebagian ulama berkata bahwa yang masnun, yang sunnah, yang dicontohkan oleh Nabi itu 11. Nah, kalau mau lebihnya itu silahkan aja, gitu ya. Tapi contohnya 11. Wal baqi mustahabun, yang lain itu mustahab. Mustahab itu ya dianggap baik, dianggap sunnah. Qala al-Kamam Ibnu al-Hammam ad-dalil yaqtadi an takuna sunnah min al-20 ma fa'alahu sallallahu alaihi wasallam thumma tarakahu khasyata ayyuttaba alaihi wal baqi mustahabun. Sementara Al-Kamal Ibnu al-Hammam berpendapat ya, seharusnya dari dalil itu bisa dipahami sunnahnya asale 20, mari ngono dikurangi karo Nabi. Karena khawatir diwajibkan. Oleh karena itu lebih dari 11 itu mustahab. Tapi yang jelas sabata anna dzalika kana 11 raka'atan bil witri. Yang jelas bahwa salat beliau yang tadi kita bahas baik dari riwayatnya Aisyah maupun yang lain itu 11 rakaat dengan witir. Faidat yakunul masnun ala usuli masyayikhina tsamaniyatan minha wal mustahab isnatai asyar. Karena itu yang sunnah ya menurut prinsip yang dianut oleh pendapat oleh syekh guru-guru kami, gurunya Imam Said Sabiq itu samania 8 rakaat saja. Ya, kalau mau mendapatkan lebih baik dari 8 rakaat ya 12 rakaat saja.
12 plus 1 PT 13 itu maksudnya. Ya. Itu tentang jumlah rakaat qiyamul Ramadan. Tapi bahwa sudah menjadi pengetahuan umum 20 rakaat itu pendapatnya Imam Syafi'i dan para pengikutnya. Sebagaimana itu didasarkan pada prakteknya orang-orang Madinah sejak zamannya Umar, Utsman, dan bahkan kemudian ketika zamannya Ali sudah bukan di Madinah lagi. Jadi sudah banyak yang ngono niku dari ngarai kaisok jinten iki kudu kene niku kaisok. Yang kemudian muncul adalah pendapat kita gampang. Contohnya Nabi 11, paling banyak 13, ya sudah selesai di sini. Yang nomor 3 tentang qiyamul Ramadan al-jama'atu fihi, berjamaah salat Ramadan, qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan yajuzu ay yusalla fi jama'atin kama yajuzu ay yusalla ala infiratin, walakin salatuhu jama'atun fil masjid afdal indal jumhur. Qiyamul Ramadan boleh dilaksanakan secara berjamaah, boleh secara sendiri-sendiri, tapi sholat berjamaah di masjid menurut kebanyakan ulama lebih utama dengan alasan. Nah, ini lebih utamanya itu harus tahu alasannya, kan gitu ya. Dengan alasan waqad taqaddama ma yufidu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam shalla bil muslimina jama'atan wa lam yudawim 'ala al-khuruj khasyata ay yufrada 'alaihim thumma kana anna jama'ahum Umar 'ala imamin. Jadi utamanya itu kalau di dalam bab nanti sholat sunnah secara berjamaah, utamanya adalah untuk memberi pelajaran kepada masyarakat, memotivasi, mendidik masyarakat, dibiasakan. Dan sudah dibahas sebelumnya bahwa Rasulullah SAW itu pernah sholat qiyamul Ramadan berjamaah dengan para sahabat, dan beliau menghentikan hanya karena khawatir diwajibkan. Bahkan pada masa Umar mengumpulkan para sahabat yang qiyamul Ramadan di masjid sendiri-sendiri itu dengan satu orang imam, yaitu Ubay bin Ka'ab. Baik, meskipun Umar tetap berpendapat wallati yanamuna anha afdal min allati yaqumun. Ya, orang yang tidur itu lebih utama dari yang sekarang sedang sholat, dengan syarat dia melaksanakannya di akhir malam, sementara banyak orang melaksanakan di awal. Jadi Umar pendapatnya tetap kepada hukum asal. Hukum asalnya lebih baik di akhir malam, lebih baik sendiri, gitu ya. Tapi nek sampean ijen gak iso apa maneh nang akhir malam tambah gak tangi, ya tetep luwih apik jamaah nang arep, ngoten. Itu maksudnya gitu. Maksud hukum itu gitu. Baik. Itu pembahasan tentang qiyamul Ramadan dengan berjamaah. Pembahasannya tinggal satu, saya tuntaskan. Al-qira'atu fihi, apa yang dibaca dalam qiyamul Ramadan. Laisa fil qira'ati fi qiyamul Ramadan syai'un masnunun. Dalam qiyamul Ramadan tidak ada bacaan yang disunnahkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, karena memang beliau berjamaahnya kan enggak lama, cuma 2 malam, dan yang meriwayatkan tidak menyebut apa sing diwaca, kan gitu ya. Wa warada ali salaf annahum kanu yaqra'una al-mi'atain wa ya'tamiduna 'ala al-isi min tulil qiyam wa la yatasarrafuna illa qubaili buzughil fajri wa yasta'jiluna al-khatam bit-ta'am wa
makhafatan ayattali'a alaihim wa kanu yaqumuna bi suratil Baqarah fi 8 raka'atin fa idza quri'a biha fi 12 raka'atan adda dzalika takhfifan. Tapi para ulama salaf biasa membaca ya sekitar 200 ayat. 200 ayat. Yang nggak boten pati akeh. 200 ayat. Dan mereka berpedoman alal isi min tulil qiyam. Ya. Pada kemungkinan ada orang yang maksiat, orang yang menolak kalau terlalu panjang, gitu ya. Apa om 200? Soalnya engkau mesti ana sing sambat nyari dodo. Nah, begitu kalimat gampangnya. Wala yansarifuna illa qubaili buzughil fajr. Nah, karena dilaksanakan di akhir malam, mereka biasanya tidak selesai kecuali sebelum terbit fajar. Jadi sebentar sebelum subuh baru selesai. Jadi sholatnya ditaruh di akhir, gitu ya. Fayastajiluna al-khatam bit-ta'am. Oleh karena itu kemudian mereka segera untuk ya, minta kepada yang membantu untuk disediakan makanan. Makhafatan ayattali alaihim, khawatir ya kedisian subuh. Tapi wa kanu yaqumuna bi suratil Baqarah fi 8 raka'atin. Mereka juga ada yang berdiri qiyamu Ramadan itu dengan surat Al-Baqarah dalam 8 rakaat. Ya. Dalam 8 rakaat. Dan kalau surat Al-Baqarah itu dilaksanakan dengan 8 rakaat, maka itu dengan 8 rakaat. Fa idza quri'a biha fi 12 raka'atan. Tapi kalau itu dijalankan dengan 12 rakaat bukan 8, berarti 12 tambah 1 13 rakaat. Udah dzalika takhfifannya demikian itu termasuk supaya tidak terlalu berat. Nek surat Al-Baqarah 8 rakaat itu rada apa? Tapi nek digawe 12 rakaat itu rada enteng. Berarti ya diluk-diluk pun rada diluk pun mari gitu ya. Dibanding kalau 8 rakaat surat Al-Baqarah lebih enteng 12 rakaat. Jadi benar 8 rakaat atau 11 rakaat macane tartil iku luwih abot timbang seleko 13 rakaat kulhu terus. Itu jelas abotan sing 11 rakaat. Jelas sama ini. Surat Al-Baqarah 8 rakaat itu lebih berat dari surat Al-Baqarah dibaca untuk 12 rakaat. Jadi gampang kesimpulannya. Masih omen 11 rakaat tapi dibaca dengan tartil itu lebih berat daripada 23 rakaat. Atau orang menyebutnya 20 rakaat tapi sing diwaca kulhu terus gitu ya. Ibnu Qudamah menceritakan Imam Ahmad berkata, yaqra'u bil qawmi fi syahr Ramadan ma yukhaffifu 'ala nas wa la yushaqqa 'alaihim wa la siyama fil layalil qisar. Jadi kalau sholat berjamaah dengan masyarakat itu di bulan Ramadan ya yang ringan lah bagi mereka, yang tidak memberatkan. Apalagi kalau malamnya pendek, gitu ya. Cuma bacaannya nopo kan tetap betul ketemu. Ya ringan bagi para ulama salaf, para sahabat, apalagi oleh Nabi, dengan ringan dalam pikiran kita kan beda. Ndeke Nabi, ndeke sahabat, dengan pendeknya kita itu kan nggak sama. Ya. Nah kita itu pengen yang penting ndek lah gitu. Kulhu. Oh Nabi yang ndek, Nabi ku muni ndek iku, duduk iku. Nabi ku muni ndek nek Al-Baqarah digawe 8 rakaat iku ndek. Ya iku Nabi awak dhewe itu Nabi ya wis karepe. Digawe pancet ae ndek-ndekan cepet-cepetan.
Baik, itu pembahasan tentang bacaan, tapi memang apa contoh ayat yang dibaca tidak ada. Saya kira demikian. Nanti hari ini kemarin kan setelah witir kan ada bacaan doa setelah witir kan ada di adab sholat kemarin ada. Jadi adab apa namanya doa yang dibaca iya lebih-lebih kalau itu di bulan Ramadan, kalau itu terkait dengan Lailatul Qadar ya jelas kan bacaannya itu ada. Tapi tidak selalu kemudian doa itu harus dibaca sekian puluh kali nggak ketemu. Jadi doa setelah witir kemarin ada doa saat Lailatul Qadar, itu berarti juga terkait dengan sholat yang ada di dalamnya, antar sholat itu ada. Tapi mantul sholat tilem nggak enten, oh enggak, bukan itu doanya kemarin sudah dibahas. Baik, itu terkait dengan sholat qiyamul lail. Nanti kita bahas baik di luar Ramadan maupun di dalam bulan. Sementara demikian kita sambung di pertemuan akan datang, itu babnya insya Allah sholat duha. Ya. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim.